Halo guys, jadi kita dari kelompok 2 hari ini mau ngejelasin sedikit tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, nama aku Krisna Yolanda Putri. Dan aku Rival dari Siti Madura. Jadi tujuan kita bikin video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari Pak Posma, dosen teori ekonomi. Berbicara tentang sistem ekonomi Indonesia, yang kita ketahui sekarang bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Namun kita harus tahu lebih dalam bahwa sebelumnya Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Jadi apa saja itu? Mari kita bahas sama-sama. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin di awal opening, kita bakal bahas sistem ekonomi di Indonesia. Jadi ada 6 materi yang bakal kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian sistem ekonomi dan landasan filosofi sistem ekonomi di Indonesia. Yang kedua, karakteristik dan asas sistem ekonomi di Indonesia. Yang ketiga ada sejarah sistem ekonomi di Indonesia. Keempat, sistem ekonomi Pancasila. Dan yang kelima itu mengenai kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Yang terakhir, kesimpulan. Kita masuk ke materi pertama mengenai pengertian sistem ekonomi dan landasan filosofi sistem ekonomi di Indonesia. Jadi, sistem ekonomi adalah pedoman yang utuh dan menyeluruh bagi pengelolaan ekonomi suatu kelompok, bangsa, masyarakat, negara, bahkan kelompok negara-negara tertentu. Di dalamnya terdapat ideologi, nilai-nilai, filosofi, dan konsep dasar yang dianut oleh yang bersangkutan, baik itu negara, bangsa, masyarakat, ataupun kelompok itu tersendiri. Sistem ekonomi bersifat spesial dan non-universal. Keabsahannya dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya perbedaan nilai yang dianut mengakibatkan adanya perbedaan sistem dan ideologi yang dianut yang bersangkutan. Menurut Ismail tahun 2014. Kemudian Indonesia adalah negara dengan keberadaan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai ras, golongan, suku adat, kebiasaan, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Sejalan dengan hal itu, Indonesia juga memiliki bahasa yang melekat pada aturan budaya masing-masing suku. Walaupun Indonesia dengan kemajemukannya pada dasarnya adalah satu kesatuan yang utuh, yaitu walaupun pernah mengalami permasalahan, disintegrasi, dan kerusuhan sosial. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai ideologis yang dimiliki dan digunakan untuk mengatasi disintegrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi. Pancasila adalah jawabannya. Pancasila adalah dasar negara atau ideologi negara Indonesia, sehingga Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan yang sudah tercantum. Akibat hal itu, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus memiliki nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai karakteristik dan asas sistem ekonomi di Indonesia. Karakteristik dan asas sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama membahas tentang karakteristiknya nih. Nomor 1, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Sebab seperti apa yang sudah kita bilang tadi, di Indonesia diisi dengan keberagaman suku budaya. Artinya dengan mengedepankan ikatan kekeluargaan, segala kegiatan yang kita lakukan, terlebih kegiatan ekonomi, akan dapat berjalan dengan harmonis. Yang kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat itu terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Jadi nggak pure ekonomi Pancasila aja, tapi masih ada sistem-sistem sebelumnya. Dan kemudian yang kelima itu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan.
Dan yang terakhir itu, pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Kemudian kita bakal bahas asas sistem ekonomi di Indonesia. Di Indonesia adalah negara dengan penduduk yang plural yang tidak hanya memiliki satu macam suku yang mendiami negara tersebut. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam hal ini, bentuk operasional kekeluargaan dalam kehidupan yang nyata dicerminkan oleh sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan, bukan kepentingan atau kesejahteraan orang seorang. Contohnya seperti monopoli dan lain-lainnya tadi ya, itu nggak boleh. Yang kedua, antara kepala sebagai pemimpinnya, sebagai pimpinannya, dan para anggota masyarakat sebagai yang dipimpin, ada persatuan dan kesatuan di dalam rasa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua. Jadi semua aspek yang bekerja di dalam kegiatan ekonomi ini merasakan keuntungan. Yang ketiga, dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang menjadi pendorong dan penggeraknya, bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa. Kemudian ada sejarah sistem ekonomi di Indonesia, itu materi ketiga. Jadi di tahun 1950 sampai 1957 Indonesia itu menganut masa demokrasi liberal, di mana itu adalah sistem ekonomi pertama di Indonesia, terus berlangsung selama 7 tahun, yaitu dari 50 sampai 57, artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu perubahan kabinet yang sering sekali terjadi berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Ketika itu juga belum ada pemikiran nih dan upaya untuk mengaitkan tindakan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian masa demokrasi terpimpin terjadi tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, yang artinya etatisme di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi ataupun politik. Sistem ini yang mencetuskan adalah Presiden Insinyur Soekarno. Terus selanjutnya itu ada demokrasi ekonomi, itu dari 1967 sampai 1998. Nah, demokrasi ekonomi ini terjadi di Orde Baru yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia mengalami sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama campur tangan masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini kayak hampir sama lah ya sama demokrasi Pancasila. Terus pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, sekaligus konsumen. Kemudian ini nih yang sampai sekarang kita terapin, demokrasi Pancasila berlaku mulai dari tahun 1998 hingga saat ini. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Materi keempat yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan saat ini tuh sistem ekonomi Pancasila.
atau disebut sistem ekonomi demokrasi. Artinya, landasan sistem ekonomi di Indonesia secara normatif adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ekonomi Pancasila? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara, baik itu internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal misalnya lokasi geografi, sumber daya alam, dan manusia, dan lain-lainnya. Bahwa kita tahu hal-hal tersebut akan mempengaruhi ekonomi. Sedangkan faktor-faktor eksternal misalnya kondisi ekonomi dunia, kemudian kondisi politik dunia, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi Pancasila diterapkan di Indonesia karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi dan dianggap paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Setiap barang yang dianggap penting bagi keutuhan negara dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh begitu saja diserahkan pada pihak swasta. Negara harus membuat kebijakan dalam mengurus, mengelola, mengatur, dan mengawasi produksi tersebut. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya peranan jelas antara badan usaha, yakni badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Kemudian kita bakal bahas landasan ideal sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Itu ada ayat 1 tentang asas usaha kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Terus pasal 2 tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiganya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian materi kelimanya itu ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Pertama yang kita bahas mengenai kelebihannya dulu, bahwa kegiatan perekonomian disusun dan dilandaskan berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, semua cabang produksi yang penting dan strategis dikelola negara demi kemakmuran rakyatnya. Ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keempat, warga negara bebas dalam memilih pekerjaannya dan berhak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak. Kelima, sumber kekayaan dan sumber keuangan negara dipakai atas pemufakatan dan pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan kebijakannya diawasi oleh rakyat. Kemudian yang keenam, adanya pengakuan terhadap hak milik perorangan di mana pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, segala potensi dan daya kreasi semua warga negara dikembangkan dalam batas-batas tertentu yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, tadi itu kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila. Sekarang kita bakal bahas sistem ekonomi Pancasila kekurangannya. Yang pertama itu ada sistem free fight, liberalis, atau yang berpotensi menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam. Yang kedua ada sistem etatisme, yaitu paham di mana negara dan aparatur ekonominya bersifat dominan sehingga dapat mematikan berbagai potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir adanya persaingan tidak sehat di mana terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli dan monosoni yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan sosial karena merugikan masyarakat luas. Nah, untuk kesimpulannya, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab,
artinya tidak akan mengenal eksploitasi. Kemudian persatuan Indonesia, di saat dimana berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionasionalisme, sosiodemokrasi dalam ekonomi. Kemudian kerakyatan, artinya mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat serta keadilan sosial, yaitu persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran pribadi. Dari butir-butir tersebut, keadilan menjadi sangat utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Nah, ini sumber informasi yang kita pakai buat ngejelasin materi hari ini. Dadah. Dah.